Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara sekalian, saya pada sesi kali ini akan menyampaikan materi struktur puisi Melayu. Nah, sastra Melayu itu terdiri atas beberapa genre. Ya, kalau kita mengacu kepada teori sastra bahwa sastra itu terbagi menjadi tiga. Ada prosa, ada puisi, dan ada drama. Nah, demikian juga dengan sastra Melayu klasik. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana struktur puisi Melayu klasik itu. Dalam sastra Melayu klasik, unsur bunyi sangat kuat, khususnya rima yang sangat ketat, sehingga puisi sangat terikat oleh unsur bunyi. Kita bisa melihat bahwa pada pantun yang bersajak api-api, kemudian syair yang bersajak a, ya, begitu juga dengan gurindam dan jenis puisi yang lain. Nah, jadi unsur bunyi dalam sastra Melayu klasik itu sangat kuat, ya, khususnya rima. Bahkan kadang-kadang rima itu terbagi sangat ketat, ada rima awal, rima tengah, dan ada rima akhir. Kemudian yang kedua, diksi. Diksi adalah pilihan kata, kosakata sehari-hari yang sering kali dalam sastra Melayu klasik itu menggunakan perumpamaan-perumpamaan klise. Karena sastra Melayu klasik kita tahu banyak menggunakan bahasa klise. Ya, dan itu sangat terikat oleh jumlah suku kata setiap barisnya. Misalnya antara 8 sampai dengan 12 suku kata. Dalam pantun misalnya kita bisa mengambil contoh misalnya dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali. Nah, dari mana datangnya lintah. Itu ada 19. Ada 9 suku kata. Dari mata turun ke kali. Ada 9. Ini menunjukkan bahwa sastra Melayu klasik jumlah suku katanya pun terikat, tidak hanya pada unsur rima. Nah, kemudian berikutnya adalah arti. Ya. Arti dalam sastra Melayu klasik, khususnya puisi Melayu, itu sering tersembunyi. Bahkan kadang ada yang multitafsir karena seringnya menggunakan simbol-simbol bahasa. Nah, kalau kita lihat dalam syair, misalnya syair Rau, ya, karya Hamzah Fansuri, syair Burung Pinge, syair Dagang, dan seterusnya. Ini banyak sekali menggunakan apa namanya simbol-simbol alam. Bisa menggunakan laut, bisa menggunakan air, bisa menggunakan perahu, bisa menggunakan semesta. Kemudian sastra Melayu klasik juga memiliki amanat, amanatnya yang sangat menonjol. Bahkan dapat saya katakan sastra Melayu klasik itu amanatnya sangat kuat. Karena apa? Karena sastra Melayu lebih menggunakan nilai pragmatik daripada estetik. Memang sastra Melayu klasik itu nilai estetikanya tinggi. Tetapi nilai estetika yang tinggi itu justru dimanfaatkan untuk menimbulkan efek pragmatik atau kegunaan sastra bagi masyarakatnya. Nah, disinilah kemudian sastra Melayu klasik ini bersifat edukatif. Ya, karena sastra Melayu klasik mengandung amanat yang digunakan sebagai alat untuk mendidik. Nah, ini berbeda dengan puisi-puisi kontemporer. Nah, puisi-puisi kontemporer barangkali
kuat nilai estetikanya dan aspek manfaatnya bagi pembaca barangkali tidak sekuat sastra Melayu klasik. Kemudian berikutnya yang muncul dalam sastra Melayu klasik, khususnya puisi, adalah struktur narasi itu menonjol juga. Kalau dalam puisi modern barangkali struktur narasi kurang menonjol, tapi dalam sastra Melayu klasik itu struktur narasi sangat kuat. Karena apa? Karena puisi Melayu itu sering digunakan untuk menyampaikan kisah. Jadi kisah atau cerita, tapi ditulis dalam bentuk puisi, ya, dalam bentuk syair khususnya. Ya, misalnya ada syair Pelanduk Jenaka, ada syair Paras Nabi, ada syair Burung Pinge, ada syair Singapura dimakan api, ya, dan seterusnya. Jadi sekalipun itu puisi, tetapi hakikatnya itu adalah kisah atau cerita. Nah, yang demikian ini menjadikan bahwa sastra Melayu klasik itu sering dianggap sebagai, khususnya syair, sering dianggap sebagai puisi naratif. Ada yang mengatakan puisi yang memang digunakan untuk bercerita. Saudara sekalian, nah dari uraian saya tadi ini sangat jelas bahwa struktur puisi Melayu klasik ini berbeda sekali dengan puisi uh, modern. Ya. Bahkan struktur puisi Melayu klasik ini bila dibandingkan dengan prosa, baik prosa modern maupun prosa Melayu klasik akan sangat berbeda. Nah, pada kesempatan lain nanti akan saya sampaikan struktur prosa dalam sastra Melayu klasik. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup, ini berarti. Mau rame-rame masalahnya kalau sih, ya apa-apa.